Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifki Mahfudi dengan NIM 210202628. Kelas HPI A2. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah pembentukan fikih dan pembukuan fikih. Kita memasuki bab pertama dulu, sejarah pembentukan fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam sejarah jurisprudensi Islam, fikih memiliki sejarah pembentukan dalam 3 periode. Periode pertama saat Nabi Muhammad SAW masih hidup. Nah, dalam zaman ini, pada periode ini, yang menjadi acuan atau yang menjadi rujukan ialah Nabi Muhammad SAW dan Al-Quran. Dalam arti yang menjadi rujukan hanya 2 hal, yaitu Al-Quran dan sabda Nabi Muhammad SAW. Pada periode ini jarang sekali atau tidak ditemukan sebuah perdebatan. Lanjut periode kedua, yaitu pada masa sahabat Nabi. Nah, ketika periode ini Nabi Muhammad sudah tiada atau sudah wafat. Dari periode inilah muncul berbagai jenis masalah baru tentang fikih. Akhirnya para sahabat tersebut membuat fatwa yang bisa menuntaskan masalah-masalah fikih yang ada pada periode kedua ini. Nah, lanjut periode ketiga, yaitu pada masa tabi'in, kemudian tabi'in dan para imam mujtahid. Nah, pada periode ketiga ini sangat amat banyak permasalahan fikih atau kejadian langka, kejadian baru yang muncul pada zaman ini. Akhirnya para imam mujtahid, baik mujtahid fatwa atau mujtahid mutlak ini membuat keputusan atau membuat kesepakatan fikih yang diambil dari nas Al-Quran, hadis, dan fatwa sahabat, atau ditambahi dengan ijma dan qiyas. Dan tiap-tiap 3 periode tersebut ada ketentuannya atau ada dinamikanya masing-masing. Nah, lanjut periode pertama. Periode pertama ini pada masa Kanjeng Nabi masih hidup. Pada dasarnya hukum atas suatu perbuatan sudah terbentuk sejak zaman Rasulullah, sejak pertama kali Islam itu hadir, karena Islam sendiri sejak awal sudah bermuatan akidah, akhlak, dan hukum atas perbuatan manusia. Jadi Islam tersebut, agama kita, khususnya agama Islam ini lahir sudah ada, atau di dalam Islam tersebut sudah ada yang namanya akidah, akhlak, dan ilmu fikih. Jadi di dalam Islam tersebut sudah ada yang namanya ketiga hal ini. Nah, pada periode ini Rasulullah yang menjadi satu-satunya rujukan fatwa umat Islam. Hukum-hukum fikih saat itu terdiri dari hukum Allah dan Rasulnya dengan acuan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, tidak mungkin pada periode ini ada yang namanya perdebatan atau permasalahan fikih, karena yang menjadi acuan atau yang menjadi pegangan pada zaman itu hanyalah Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kedua hal tersebut tidaklah mungkin untuk didebatkan. Jadi sudah kesepakatan bulat kalau masalah Al-Quran dan hadis. Lanjut
sejarah pembentukan fikih yang kedua. Ini pada periode masa sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam periode ini Rasulullah sudah tiada atau sudah wafat. Bagaimanapun problematika sosial akan terus berkembang dan tentu hukum Islam tidak bisa lepas dari hal ini. Pada periode ini banyak persoalan-persoalan agama muncul yang tidak ditemui pada saat Nabi masih hidup. Jadi ketika pada periode pertama, itu permasalahan sangatlah sedikit. Jadi ketika Kanjeng Nabi sudah wafat, Kanjeng Nabi sudah tiada, ini permasalahan baru muncul. Akhirnya para sahabat ini memutuskan perkara, memberikan fatwa, menetapkan hukum syariat dengan tetap mengacu pada hukum periode pertama, yaitu tetap berpegang teguh atau berpegangan pada Al-Quran dan hadis. Nah, pada periode ini juga belum ada kodifikasi fikih secara khusus. Jadi para sahabat hanya menulis hukum-hukum fikih tersebut di atas pelepah kurma atau di batu. Jadi tidak ada pembukuan khusus pada pada periode ini. Lanjut yang sejarah pembentukan Islam yang periode ketiga, yaitu periode tabi'in dan para imam mujtahid. Nah, pada periode ini terjadi di zaman abad kedua dan ketiga Hijriah. Pada periode ini bukan hanya periodisasi yang menjadi faktor perkembangan hukum fikih semakin kompleks, tetapi juga karena semakin luasnya kekuasaan Islam dan banyaknya pemeluk Islam dari penjuru dunia dengan pluralitas sosiokultur dan geografis. Tentu masalah yang dihadapi umat muslim terutama para imam mujtahid lebih serius. Jadi pada periode pertama ini kan tidak ada masalah atau kejadian fikih atau permasalahan baru dalam fikih. Lanjut periode kedua ditemukan masalah-masalah baru ketika Kanjeng Nabi wafat. Lanjut periode ketiga ini masalah fikih menjadi tambah banyak lagi, tambah baru lagi. Jadi kejadian-kejadian fikih ini bertambah atau semakin marak. Akhirnya para tabi'in atau para imam mujtahid, mujtahid dibagi menjadi dua, mujtahid fatwa dan mujtahid mutlak. Nah, para mujtahid ini memberikan fatwa, memberikan putusan atau fatwa yang bersumber atau masih berpegang teguh dari Al-Quran, hadis, ijma' para sahabat dan ijtihad para imam mujtahid. Nah, ijtihad para imam mujtahid ini caranya caranya itu dengan terjun langsung ke masyarakat. Jadi dicari masalah baru di masyarakat ini apa, terus nanti jalan keluarnya bagaimana, kemudian dicari dalilnya. Dalilnya tetap berpegang atau merujuk pada Al-Quran, hadis, ijma' dan ijtihad para imam. Nah, ini periode sejarah pembentukan fikih periode ketiga ini muncul atau sangat banyak permasalahan fikih yang baru. Kemudian terjadilah baru periode ketiga ini terjadi kodifikasi fikih atau pembukuan kitab fikih. Di antaranya yaitu kitab Muwatta, karya Imam Maliki. Terus kemudian para murid
Imam Hanafi yang menjadi rujukan di negara Irak. Dan yang terakhir, bukan yang terakhir, ini hanya contoh, kitab karya Imam Syafi'i. Jadi kitab-kitab tersebut merupakan kodifikasi fikih yang ditulis oleh para imam mujtahid. Lanjut, bab kedua yaitu sejarah pembukuan fikih. Tadi kita sudah membahas tentang sejarah pembentukan fikih. Sekarang kita masuk sejarah pembukuan fikih. Fikih pada mulanya merupakan fatwa para sahabat dan hukum peristiwa yang terjadi pada masa itu. Mereka berfatwa karena adanya pertanyaan atau kasus yang dihadapi. Bukan bermaksud untuk diikuti oleh masyarakat berikutnya. Mereka memahami nas Al-Quran dan hadis sesuai dengan perkembangan zamannya. Ya, jadi para imam mujtahid ini berfatwa bukan kehendak sendiri, bukan karena iktikad sendiri. Beliau, para imam mujtahid, berijtihad atau mengeluarkan fatwa karena ada peristiwa baru di zaman itu atau ada pertanyaan dari kaum pada zaman ini, yang kemudian mereka mencari atau menggali dalil dari Al-Quran dan hadis sesuai dengan permasalahan atau sesuai dengan perkembangan zamannya. Lanjut, ini hanya keterangan tambahan. Mustafa Azami menyebutkan bahwa tradisi penulisan fikih telah banyak dilakukan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya yaitu contoh nomor 1, Jabir bin Abdullah menulis kitab manasik haji, manasik umroh. Yang kedua, Zaid bin Sabit menulis kitab Faraid. Kitab Faraid ini kitab yang menjelaskan tentang warisan. Yang ketiga, Asyabi membahas masalah tolak, cerai, faraid, waris, dan juga jinayat atau biasa kita sebut dengan hukum pidana. Selain itu, berdasarkan temuan Fuad Zeskin, generasi setelah sahabat, sejumlah karya fikih yang ditulis oleh para tabi'in semakin banyak dan luas. Di antaranya adalah kitab manasik karya Qatadah ibnu Diamah. Ya, jadi ini hanya keterangan tambahan. Lanjut. Selanjutnya, usaha pembukuan fikih mulai berkembang di Madinah. Nah, ulama mengumpulkan fatwa para sahabat seperti ini, awal mula perkembangan perkumpulan atau pengumpulan dalil-dalil nas, dalil-dalil sahabat, yaitu diantaranya diambil dari sahabat Abdullah bin Umar, ini termasuk sahabat Nabi. Yang kedua, Sayyidah Aisyah, ini termasuk putri Nabi, putri Nabi. Yang ketiga, Ibnu Abbas. Mohon maaf, Sayyidah Aisyah ini istri Nabi. Sayyidah Aisyah istri Nabi. Yang ketiga, Ibnu Abbas, dan yang keempat, fatwa tabi'in. Lanjut, buku fikih yang pada masa Umayyah yang bercampur antara hadis dan asar adalah Al-Muwatta yang ditulis oleh Imam Malik atau mazhab Imam Maliki. Adapun kitab fikih yang tidak bercampur antara hadis dan asar adalah kitab-kitab ulama Hanafiyah, Imam Hanafi. Termasuk buku 6 buah yang terkenal dengan Az-Zahir Ar-Riwayah. Sesudah kitab ini berkembang dan menjadi pegangan penganutnya, muncullah kitab-kitab mukhtasar, kitab-kitab ringkasan. Mukhtasar ini kitab ringkasan atau kitab kecil, seperti Mukhtasar At-Tahaki, Mukhtasar Al-Qaduri. Kitab-kitab mukhtasar itu kemudian disyarahkan atau dijelaskan, diperinci dan dikritisi oleh ulama lain.
seperti As-Samarqandi yang menulis At-Tuhfah. Nah, lanjut. Kitab fikih berikutnya ini masih membahas tentang pembukuan fikih. Kitab fikih berikutnya fikih yang disertai dalil-dalil yaitu kitab Al-Mabsut yang dikenal oleh Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i, yang kemudian disebut kitab Al-Um. Kitab Al-Um ini kitab karya Imam Syafi'i. Kemudian muncullah beberapa mukhtasar yang mengikuti sistem ini dari berbagai golongan, yaitu Hanafiyah, Imam Hanafi, Malikiyah, Imam Maliki, Syafi'iyah, Imam Syafi'i, dan Hanabilah, Imam Hanafi. Keempat imam ini menjadi rujukan atau menjadi imam mazhab dari golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau di Indonesia mayoritas ikut atau berpegang atau yang menjadi rujukan yaitu Imam Syafi'i. Mazhabnya mazhab Syafi'i. Lanjut, yang terakhir, tujuan dari kodifikasi ini atau pembukuan ini adalah untuk merealisasikan dua tujuan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menyatukan semua hukum dalam setiap masalah yang memiliki kemiripan sehingga tidak terjadi tumpang tindih. Jadi ketika ada dua permasalahan yang saling berbeda atau saling gampangannya itu tabrakan. Jadi ketika ada dua hukum yang saling bertabrakan, jadi ketika ada kodifikasi ini, dua hukum yang saling bertabrakan tersebut menjadi ada jalan keluarnya atau jalan keluarnya menjadi gampang, agar supaya tidak terjadi tumpang tindih. Kalau di sini tumpang tindih atau perdebatan yang terus-menerus tanpa ada ujung. Tetapi seharusnya mereka sepakat dengan materi undang-undang tertentu dan tidak boleh dilanggar untuk menghindari keputusan yang kontradiktif. Yang kedua, tujuan kodifikasi yang kedua ini memudahkan para hakim untuk merujuk semua hukum fikih dengan susunan yang sistematik. Ada bab-bab teratur sehingga mudah untuk dibaca. Jadi ketika ada permasalahan ini pada zaman sekarang ketika ada permasalahan kemudian lupa akan hukum permasalahan tersebut. Tujuan pembukuan fikih ini supaya dimudahkan hal tersebut. Jadi ketika ada masalah kita tinggal buka atau tinggal mutolaah kitab yang sudah disusun oleh para imam. Ketika kita bingung atau ada dua hukum yang saling bertentangan, ini bisa ketemu jalan keluarnya dengan membuka kitab karya ulama fikih pada zaman dahulu. Nah, itulah tujuan pembukuan fikih, agar tidak hanyut dalam masa, hanyut dalam zaman sekarang. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf ketika ada tutur kata yang salah atau tutur kata yang kurang mengenakkan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin.